Halo, selamat datang di channel saya, Marty Dressmaking. Jangan lupa ya, sebelum nonton video ini, like, komen, dan subscribe. Boleh komen atau subscribe sebelumnya, boleh juga komen atau subscribe setelahnya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, oke? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pola dasar badan untuk wanita dengan menggunakan sistem praktis. Jadi, untuk kalian yang baru saja ingin tahu cara bagaimana untuk membuat pola, bisa ikutin vlog kita kali ini karena pola badan praktis ini sangat mudah untuk dimengerti. Dan seumpama kalian ingin membuat baju yang modelnya tidak terlalu rumit, itu bisa menggunakan pola badan sistem praktis. Dan ini memang polanya itu simple. Jadi seumpama kalian baru belajar, kalian pengen bikin katakanlah daster. Nah, pakai aja pola praktis ini. Tetapi kalau kalian yang ingin bikin busana yang memang membentuk badan, saya sarankan untuk tidak memakai pola dasar ini. Jadi kalau pola dasar ini itu cocok banget untuk bikin seperti tunik yang model kekinian itu, yang modelnya longgar. Kemudian juga bisa untuk daster, untuk blus juga bisa banget. Kemudian untuk kita bikin gamis. Nah, para ibu-ibu yang pengen hemat daripada kita harus membeli di luar, bisa nih buat belajar juga. Kita bisa bikin gamis pakai pola dasar ini. Tapi di vlog kali ini saya hanya akan membahas tentang bagaimana membuat pola dasar untuk wanita sistem praktis. Jadi untuk vlog kali ini cuman membahas tentang pola dasarnya. Untuk nanti pola yang sudah dipecah untuk membuat baju nanti akan saya bahas di vlog berikutnya dengan sampel baju yang memang sudah jadi dengan menggunakan sistem pola praktis ini. Kemudian apakah akan sulit? Enggak, sebenarnya kalau udah niat itu mudah banget. Nah, sekarang kita mulai aja ya, gimana caranya untuk bikin busana pola badan untuk wanita sistem praktis. Yuk kita lanjut kita lihat langsung sistem polanya. Nah, ini contoh ukuran badan untuk membuat pola wanita sistem praktis. Memang lumayan banyak sih, ini lumayan banyak ukurannya, tapi sebenarnya itu ini sedikit dibandingkan dengan sistem pola lainnya. Dan saya kebetulan ini menggunakan ukuran seseorang, jadi bukan ukuran manekin. Kalau kita lihat ukuran manekin itu dibuatkan pola pasti akan perfect banget, tapi kalau ukuran seseorang, apalagi untuk ukuran ibu-ibu yang mungkin sudah ada sudah pernah melahirkan, jadi bentuk pinggangnya sudah mulai longgar, itu kadang kalau bikin pola, melihat pola yang masih perfect itu agak minder, kok pola yang ukuranku bikin seperti ini tapi pola yang seperti contoh kok masih bentuknya kok bagus, seperti itu. Jadi ini saya menggunakan ukuran badan orang yang memang kita bisa lihat di lingkar badannya dia 96 cm, di lingkar pinggang itu 82 cm. Berarti dengan lingkar pinggang yang seukuran itu sudah diperkirakan bahwa memang ini
cenderung ke bentuk badan ibu-ibu ya. Jadi pinggangnya itu sudah mulai longgar pasca melahirkan. Tapi yang masih bagus itu apa? Antara payudara dan perut, dia itu masih besar di payudara. Jadi setidaknya jika pola terlihat tidak bagus, tapi pada proses penjahitan nanti model baju seperti apa, dia akan tetap terlihat bagus. Karena apa? Bentuk badannya tuh masih bisa dinego untuk dibikin terlihat langsing ya, tapi bukan membuat langsing. Hanya kita biasanya pola itu untuk busana itu untuk bagaimana busana itu bisa membungkus orang yang memakainya agar terlihat cantik, terlihat langsing gitu. Nah, ini di sini ukuran yang dibutuhkan ada lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, panjang muka, lebar muka, tinggi dada, panjang sisi, panjang bahu, lebar punggung, panjang punggung, jarak dada. Nah, di sini untuk jarak dada itu biasanya saya tidak pakai karena nanti ada sedikit miss di pembuatan pola jika kita kadang terlalu berpatokan terhadap jarak dada. Oke, kita lanjut ke pola. Nah, bisa dilihat di sini ada pola depan, pola badan depan. Nah, cara membuatnya kita bisa bareng-bareng ya. Untuk pembuatannya itu bisa diawali dari huruf A. A ke B itu merupakan 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. Oke. Kemudian B ke C itu panjang muka. Kemudian kita bentuk garis dari A ke B, kemudian B ke C, kita bentuk garis. Oke. Dan selanjutnya setelah dibentuk garis, kita membuat kotak ya. Jadi kotak dulu, kita bikin ruangan dulu. Nah, bisa dilihat di sini C ke D itu 1/4 lingkar badan ditambah 1. Dan A ke E sama dengan C ke D 1/4 lingkar pinggang, 1/4 lingkar badan ditambah 1. Kita bikin kotaknya. Sudah. Setelah itu A ke A1 itu 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 cm. Kemudian bentuk garis leher dari B ke A1. Setelah membentuk garis leher, kita membuat garis bahu dari A ke A2, dari A1 ke A2 itu panjang bahu. Setelah ketemu titik, kita akan turun 4 cm ke A3 ini, kemudian bikin garis dari A1 yang melewati A3.
Nah, temukan titik bahu di sini A1 sampai dengan A3. Jika panjang bahu 12 cm, berarti di sini 12 cm. Kejadiannya tidak akan lurus di atas sini dengan A2 karena kita sudah posisinya kita membuat garis sudah miring. Nah, itu jadi garis bahu. Kemudian kita lanjutkan, ada B ke B1 itu 5 cm. Ini sebenarnya kenapa 5 cm? Jadi pada waktu kita mengukur badan, saat kita menentukan lebar muka, kita dari tengkuk depan itu kita turun 5 cm. Jadi di sini kita terjadinya ada 5 cm standarnya ya. Nah, kemudian ada B1 ke B2. Ini setengah lebar muka. Jadi di sini ukurannya setengah lebar muka, ini di sini. Dan tentukan titik B. Titik B2. Sudah seperti itu. Setelah di sini kita turun ke pinggang di titik C. Kita bikin C ke C1 itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 cm nanti yang akan jadi kupnat ini. Kemudian dari C ke C2 itu 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. C2 ke C3 3 cm untuk kupnat. Ngerti? Kemudian kita bikin garis sisi. C1 ke atas itu panjang sisi. Jadi berapa gitu kan? Semua 18. Berarti ketemunya di sini 18. Kita di sini menamainya titik K. Kemudian titik K itu tarik garis saja. Ini cuman hanya garis penolong. Bahwa ini sebenarnya ini di lingkar badan kita terbesar. Titik lingkar badan kita terbesar. Jadi di sini langsung dinamai saja. Saya menamainya dengan titik M untuk mempermudah. Kemudian kembali lagi ke C. Dari C ke M1 itu tinggi payudara. Kemudian dari M1 ke O itu sebenarnya harusnya itu setengah jarak payudara. Tapi karena waktu pengambilan jarak payudara itu mungkin saya ada kesalahan, titik payudara itu setengah payudara ada di sini. Jadi untuk membuat kupnat itu tidak terlihat presisi. Jadi saya taruh di sini. Seperti itu, saya luruskan dari tengah antara C2 dan C3. Karena di sini akan terjadi kupnat dan kita akan menggunakan pola ini untuk membuat busana yang tidak terlalu ketat untuk di badan. Gitu. Jadi tidak masalah. Sudah, untuk kemudian jangan lupa tadi titik yang antara titik A3, B2 dan K, hubungkan titik itu menjadi lingkar kerung lengan. Kemudian
Yang selanjutnya di pola bagian belakang untuk sistem praktis. Kita mulai dari titik A ke B itu 1,5 hingga 2 cm. Tapi kalau saya sering pakainya 2 cm. Kemudian dari A menuju C itu panjang punggung. Setelah ketemu ukurannya, kita garis lurus saja. Kemudian dari C ke D itu 1/4 lingkar pinggang, 1/4 lingkar badan dikurangin 1. Sudah. A dan E sama dengan C dan D, 1/4 lingkar badan dikurangin 1. Kemudian hubungkan antara titik A, E, D, dan C. Setelah itu kita akan membuat garis leher. A1 seperti badan depan tadi itu 1/6 lingkar leher ditambah setengah. Dan ini harus sama dengan bagian depan. Jadi antara bagian depan, antara garis leher, antara leher ini, garis ini sama. Kemudian bahu dari A1 ke A2 itu panjang bahu turun 3 cm. Kemudian bikin titik seperti di pola depan tadi. Bikin garis, panjang bahu berapa. Nah, ukuran ini antara pola depan dan pola belakang itu harus sama. Karena ini akan pengaruh di proses penjahitan. Harus antara bahu depan dan bahu belakang itu dijahit itu ketemu, tidak kurang atau lebih. Jadi klop gitu. Sudah itu B ke B aksen itu 8 sampai 11 cm. B aksen atau B1 ke B2 itu setengah lebar punggung. Sudah ketemu? Kemudian C ke C1 1/4 lingkar pinggang dikurangin 1 ditambah 3 cm untuk kupnat ya. Dan C ke C2 1/10 lingkar pinggang. C2 ke C3 3 cm. Dari C1 kita tarik garis ke atas, panjang sisi. Oke. Dan seperti biasa dari K kita tarik garis penolong sampai ke garis punggung, itu merupakan lingkar badan terbesar kita. Nah, untuk membuat kupnat pola belakang, tarik garis, tentukan titik tengah antara C2 dan C3. Kemudian tarik garis lurus ke atas sampai ke lingkar badan, turun 2 cm. Nah, di sini kita temukan sebagai titik kupnat. Dan jangan lupa setelah di akhir, jangan lupa membuat garis untuk lingkar kerungnya dari A3 menuju B2 menuju ke K. Setelah itu kita cek
kerung lengan kita. Dari kerung lengan badan depan ditambahkan dengan kerung lengan badan belakang. Apakah sama seperti dengan ukuran yang kita ambil di situ? Sudah untuk pola badan seperti itu. Nih. Dan kemudian untuk pola lengan. Pola lengan yang kita butuhkan itu ukurannya ada panjang lengan, tinggi puncak, kemudian lingkar kerung lengan. Nah, di sini cara membuat lengan itu lebih mudah dari badan ya, karena lebih simpel lagi lengan. Dari A ke B merupakan tinggi puncak. Dari A ke C itu panjang lengan. Sudah, kemudian kita garis lurus. Di B ini ada titik B tadi dari puncak. Nah, kita buat garis horizontal dikira-kira saja, karena garis ini hanya garis penolong untuk membuat garis dari A ke D dan A ke E. Ukurannya A ke D dan A ke E setengah lingkar kerung lengan. Sudah. Kemudian tarik garis lurus dari D ke G dan E ke F. Dibikin kotak ini. Nah, untuk kita bikin yang gampang dulu. Untuk lingkar lengan bawahnya, jika kita lupa mengambil ukuran atau memang pengen sejatuhnya, itu dari F ke F aksen masuk 1,5, kemudian dari G ke G aksen juga masuk 1,5. Setelah itu digaris membentuk ini lengan. Kalau garis yang putus-putus ini nanti di pola tidak kepakai ya, karena itu hanya cuman sebagai garis penolong. Dan kemudian A ke E dibagi 3, A ke D dibagi 3. Untuk A ke E dibagi 3, yang titik pertama masuk 1,5, titik yang sebelah sini juga masuk ke atas 1,5, keluar 1,5. Itu untuk membuat kerung depan. Dan di kerung belakang A ke D dibagi 3, untuk yang di titik ini keluar 2 cm, di titik ini keluar 0,5 cm. Ini menjadi kerung belakang. Kenapa kerung depan itu lebih menjorok ke dalam dibandingkan lengan belakang? Itu karena nanti efeknya di pemakaian cenderung badan wanita itu di bagian depan itu lebih menjorok ke lengannya dibandingkan bagian yang belakang hanya terdapat bahu saja, jadi tidak terlalu menjorok ke dalam. Sebenarnya seperti itu aja. Nah, setelah kalian lihat video ini, coba dipraktekkan dulu untuk membuat pola dasar badan sesuai dengan ukuran kalian. Nanti selanjutnya kita akan mempraktekkan cara penggunaan pola badan ini, pola praktis ini untuk membuat busana. Di vlog berikutnya saya akan membuat busana yang memang simple, jadi tidak perlu banyak detail dengan memakai pola praktis ini. Oke, terima kasih untuk hari ini.
untuk penjelasannya pola sistem praktis, kiranya di video ini bisa menjelaskan. Dan jangan lupa kalian bikinnya di ukuran sesungguhnya, karena yang saya berikan di video itu ukuran 1/4 supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Jadi kalian langsung bikinnya ukuran sesungguhnya saja, tidak usah menggunakan ukuran skala 1/4. Nah, cara membuatnya kalian bisa menggunakan kertas koran, tapi kalau untuk pemula saya sarankan untuk menggunakan kertas roti yang selembar besar itu. Yang di toko bahan roti itu biasanya menyediakan itu sekitar satu lembarnya itu sekitar harga 1.500 atau 1.000 kalau tidak salah. Udah, sekian dulu vlog saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.